Dapat, Pak. Yusuf. Ya, oke. 1, 2, 1, 2. Ya. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diinformasikan kepada para jemaah sekalian bahwa selepas sholat subuh nanti kita akan lanjutkan dengan kuliah subuh yang pada kesempatan hari ini insyaallah kuliah subuh akan disampaikan oleh Ustaz Najib Permana yang juga sudah ada bersama kita. Terima kasih atas nanti berikan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر Allahumma لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Karena taswiyat as-sufuf min tamamis salah. Mohon belakang sofnya segera dirapikan. Yang depannya masih kosong diisi dulu. Salatu jami'at rahimahumullah. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ولا قدر الله والوباء والفحش الشديد صلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Salam. Syahadu. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa dzunub wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabaraka rabbana wa anta 'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله Allah wa bihamdi daiman abadan. Alhamdulillah 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 rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi'u kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdil min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka lat darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana takhushana wa ta'ala min taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran thayyiban mubaraka. Allahumma anzil rahmatan wa ni'matan wa syafa'atan wa maghfiratan wa barakatan alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir alaina umurna umurad dunya wal akhirati bil Qur'anil Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ikhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Siratal Abdi punten mohon maaf ini anak nih pekan baru mau pulang pesawat jam 9. Siap. Ini dia udah mau Hati-hati Ustaz. dulu ya. Cuman ya cukup ya sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala
لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita berbeda, Ustaz sama-sama kita hormati segenap pengurus DKI Masyarakat Kompetisi dan para asatidz yang dimuliakan Allah. Kebetulan ini ada Pak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu juga. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengajarkan segenap puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Yang oleh karenanya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Baitul Maqdis ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh yang sudah kita laksanakan bersama, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kuliah subuh pada kesempatan pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang tentu berharap mendapatkan syafaatul ulamanya di yaumul akhir nanti. Baik Bapak sekalian, seperti biasa sebelum kita lanjutkan dengan kuliah subuh, mari kita bersama-sama bersalawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأنبيون فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وما يضيق رسول الله جاءك به الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada tema kita, mari kita bersama-sama bacakan mengumpulkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah pembahasan surah Al-Fatihah, orang tua kita, sanak paman kita, saudara kita, dan segenap kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita, semoga Allah terima iman Islamnya, semoga Allah terima kebaikannya, Allah maafkan segala kealpaan dan kesalahannya, dan kita yang masih diberikan kesempatan umur panjang, semoga kita semua dapat memanfaatkan waktu kita dalam rangka taat dan ibadah kepada Allah. Kita doakan pula semoga anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Kita berharap keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Akhir hayat kita semoga akhir hayat yang husnul khatimah. Ila akhirnya wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Baik, mari kita sama-sama dengarkan tausiah kulit subuh yang akan kita akan berikan etikap sampai dengan waktu syuruk. Begitu pada kalau kita alaihi tawabbar mashkurah dan salim wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa katsiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukhlisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Mukhlisin beserta para pengurus, para asatidz, para imam, para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, donatur masjid, wabil khusus jamaah Masjid Baitul Mukhlisin yang selalu memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Santai saja Pak ya, kita sambil santai ngantuk silakan diniatkan itikaf jadi barokah, karena yang ceramahnya juga ngantuk belum tidur dari kemarin. Ya. Alhamdulillah, puji syukur bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan. Ini hari ke-11. Tadi malam saya mengisi kajian Kultum Ramadan di Masjid At-Tohir di malam ke-11. Hari ini bisa bersua kembali dengan saudara-saudara di Masjid Baitul Mukhlisin. Ini semua atas nikmat syukur kita kepada Allah. 2 tahun yang lalu saya di Ramadan itu 43 titik. Ramadan 29 hari saya mengisi, diberikan amanah mengisi tausiah di 43 titik Depok dan Jakarta, sehari kadang 2, kadang 3. Tahun yang lalu sama sekali saya nggak kemana-mana, karena Desember tanggal 15 hari Ahad subuh, ketika saya mengisi kajian subuh, saya dapat kecelakaan jam 4 subuh, ditabrak gerobak motor, hancur kaki saya. Kata terapisnya ini bisa 2-3 tahun kalau mau bisa jalan lagi. Bahkan ada yang bilang, terapis yang satu mengatakan nggak akan bisa jalan normal lagi. Kalau di rumah sakit mungkin langsung dipotong karena hancur dengkul sebelah kanan. Tapi saya memohon kepada Allah, karena luar biasa support doa. Ratusan masjid Pak menjenguk di Cikeas 21 hari. Ketua MUI, ketua NU, ketua-ketua masjid, para ulama, habaib menengok, mensupport, mendoakan. 1000 orang lebih saya hitung. Karena tiap hari dari pada subuh sampai malam itu tidak berhenti. Sampai kewalahan untuk pengurus terapisnya di Cikeas baru kali ini tamu nggak berhenti 21 hari. Kebetulan saya diamanahi menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok, jadi kita banyak silaturahmi ke masjid-masjid. Sinergi dengan DMI, dengan NU. Maka luar biasa support dan doanya. Jadi 5 bulan saya minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen bisa ngisi dakwah kembali. Akhirnya 4 bulan saya berbaring pakai kayu. Saya diminta oleh Ustadz Ali Agus Alian untuk mengisi tausiah ketika beliau mau berangkat haji kemarin. Jadi minta saya bisa mengisi tausiah di rumahnya di Sukatani. Akhirnya sampai kursi roda Pak Hidayah, saya ceramah Walimatus Safar. Nah, bulan Juli ketua masjid Al-Falah Pondok Cibubur memaksa, Ustaz bismillah pakai kursi roda kita akan bantu diangkat. Akhirnya dari bulan Juli itulah sampai Desember saya mengisi khotib Jumat, dan alhamdulillah kajian-kajian mulai kembali di At-Tohir, berjalan sudah 6 bulan tiap malam Ahad keempat, di masjid-masjid yang lain juga. Jadi mulai aktivitas sekarang sudah pakai tongkat. Dan tahun ini alhamdulillah masjid mengamanahkan 32 titik saya mengisi kajian kultum Ramadan, kuliah subuh, buka bersama di Depok dan Jakarta. Kebanyakan Depok lah. Alhamdulillah besok pagi saya ke Kementerian Koperasi Jakarta, malamnya di Kopassus, keliling saja Pak, dengan pakai tongkat. Jadi makanya memotivasi juga buat para ustaz yang normal tidak pakai tongkat, yuk semangat berdakwah. Rasulullah bagaimana berdakwah? Dengan nyawa, dengan darah. Maka itu tasyakur binikmat saya. Tak kenal maka kata saya sedikit sebelum kita masuk ke materi. Saya lahir di Tanjung Priok Pak. Saya datang ke Depok 2016 awal. Ayah saya orang Subang asli, ibu saya orang Purwakarta, kakek saya orang Jasinga Banten. Saya pesantren di Subang, Kasomalang, Darussalam 2 tahun, di Al-Muhajirin Purwakarta, pimpinan Kiai Haji Agung Bunyamin, Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Saya pesantren 4 tahun, ngajarnya 5 tahun. Kemarin 1 bulan saya 4 kali, setiap minggu saya ke Purwakarta ngobatin beliau. Kebetulan saya juga sebagian besar pasien saya dulu, saya mengobati patah tulang juga gitu. Jadi orang tua kita Pak Haji Gazi juga sebelum saya biasa ngobatin. Nah, Kiai Abdul Bunyamin suaranya hilang.
Ya, beliau calon kuat terus nanti. Tapi kemarin ngobrol sama saya terapi itu setiap minggu, alhamdulillah sudah mulai keluar suaranya. Lalu saya dapat kuliah gratis 5 tahun, saya ngajar di Al-Masyuriyah Sukabumi. Saya juga mengajar di Asam Suriah selama 3 tahun di Sukabumi. Balik lagi ke Priuk, menikah, lalu akhirnya ke Depok lah tahun 2016. Jadi saya pendatang di Depok, tapi alhamdulillah saya punya majlis zikir dan pengobatan hikmah. Itu yang tergabung di majlis zikir itu 200 DKM masjid di kota Depok dan Jakarta. Makanya setiap hari Rebo kita sinergi untuk membantu masjid-masjid yang tidak ada khotibnya atau badal khotib, karena ustadz-ustadznya dari saya nanti dapatnya. Alhamdulillah itu sedikit perkenalan. Jadi materi kita pada subuh kali ini sebenarnya kalau dijabarkan panjang Pak ini, tapi insya Allah karena saya pengen silaturahmi kita nggak putus sampai dengan Ramadan ini, jadi saya pengen pakai contoh Kang Teguh, maaf, itu aqua, bukan buat minum ya, kalsut. Nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah Pak, minyak Al-Hikmah. Mungkin sebagian ada yang tahu kan, udah pernah saya bagi. Ini saya setiap masjid saya niatkan 1 Ramadan ini 1000 minyak saya bagikan. Minyak Al-Hikmah bikinan saya pribadi, terapi hikmah. Jadi kita keliling masjid sambil bagi-bagi minyak untuk mencari keberkahan. Nah, ini saya contoh, bukan buat minum, lagi puasa Pak. Islam itu kita ini kan menjalankan ibadah Ramadan atas dasar iman, karena perintahnya begitu di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 183. Nah, berkaitan tentang iman, otomatis orang ini sudah Islam, harus masuk ke dalam Islam yang kafah, baru dia akan bisa menjadi orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kalau saya tanya, Pak, kita ini orang Islam bukan Pak? Pasti menjawab semua Islam. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah keislaman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini dasarnya Pak. Islam ini dasar. Islam artinya selamat. Kalau kita benar-benar menjalankan Islam rukun yang 5, maka kita akan selamat. Tapi benarkah kita sudah menjalankan 5 rukun? Ini kalau saya jabarkan panjang Pak, karena setiap kajian rutin saya tiap bulan di masjid-masjid itu saya kajian hikmah namanya. Apa kajian hikmah? Walaupun pakai kitab, kadang Riyadhus Shalihin saya pakai ya, atau kitab-kitab yang lain, tapi isinya tentang kandungan hikmah, pemahaman artinya. Jadi kita lebih 1 ayat tapi kita pahami isinya secara matang agar kita bisa menjalaninya. Kalau nggak paham bagaimana? Maka Islam saya kategorikan, saya logikakan sebagai aqua ini, biar kita mudah mencernanya. Islam itu dipegang oleh 5 rukun. Orang yang mengaku Islam berarti dia harus menjalani 5 rukun Islam. Pertama, syahadat. Saya logikakan sebagai jempol tangan saya. Yang kedua, sholat sebagai telunjuk. Yang ketiga, zakat sebagai jari tengah. Yang keempat, puasa sebagai jari manis. Dan yang kelima adalah haji sebagai kelingking. Ini saya pegang Pak Aqua. Pakai 5 jari kuat nggak Pak? Nggak jatuh ya? Kuat nggak? Mau digini-gini juga kuat. Berarti orang Islam yang menjalankan 5 rukun Islam ini berarti kuat Islamnya Pak. Ini belum kita pahami satu-satunya. Sekarang orang mengaku Islam, tapi dia tidak berangkat haji Pak. Kita copot kelingkingnya. Masih bisa disebut Islam Pak? Masih. Kenapa? Karena kuat nih akuanya nggak jatuh. Tapi alasannya adalah karena haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib haji Pak. Jangan maksain diri sampai ngutang-ngutang, jual rumah, jual tanah untuk berangkat haji. Karena haji bagi yang mampu. Kalau belum dipanggil Pak, kalau belum ada getaran hati, banyak orang-orang yang mampu belum berangkat haji. Tapi banyak orang yang tidak mampu secara nominal uang bisa berangkat haji. Itu panggilan, tapi memang harus kita paksakan kalau kita memang sudah mencapai nasabnya secara materi. Ada seorang anak muda, karena saya di rumah tuh suka tiap hari ada ustadz, bahkan ada pasien datang hampir tiap hari. Kalau saya buka pengobatan tuh dari pada isya sampai subuh tuh tamu nggak berhenti. Makanya saya jarang pernah tidur malam kecuali sakit.
Jadi tamu-tamu saya datang biasa, ustadz ngumpul di rumah lah. Nah, ada seorang pemuda datang ke rumah saya, Ustaz, saya mau berangkat haji Ustaz, punya cita-cita pengen haji Ustaz. Saya bilang bagus, masih muda, tapi punya cita-cita pengen haji, tapi nggak punya uang saya Ustaz. Saya bilang haji itu tidak jaminan dengan uang. Akhirnya apa Pak? Saya kasih amalan dia, kamu dawamkan surat haji. Didawamin Pak, surat haji itu kan ada di Al-Quran, surat haji. Didawamin, pulang ke rumah, didawamin surat haji. Setahun kemudian balik lagi ke rumah saya, Pak. Ustaz, saya udah dawamin Ustaz, belum berangkat nih. Saya bilang, dawamin, tambahin lagi surat Ibrahim. Karena cikal bakal haji dari Nabi Ibrahim. Didawamin pulang. Setahun kemudian balik lagi. Ustaz, saya belum berangkat juga Ustaz. Saya bilang, tambahin sholawat. Tambahin sholawat. Sebenarnya saya mau bilang sebelum sholawat, tambahin dulu satu surat lagi. Entah surat rumah, surat tanah, surat mobil. Bisa berangkat ya Pak ya? Tapi enggak lah. Ini anak muda ini belum punya rumah, belum punya mobil. Ini anak muda ini marbot masjid Pak. Dia tinggal di masjid, dia marbot masjid. Dia kadang-kadang imam, kadang-kadang azan. Kan gitu tuh, marbot kalau lagi sepi. Dia yang azan, dia yang imam. Ya. Itu kalau lagi sepi maksudnya. Akhirnya si pemuda ini pulang tuh sambil dawamin sholawat yang saya bilang. Dawamin sholawat atau yang benar Pak. 5 bulan kemudian, nggak nyampe setahun, 5 bulan kemudian dia balik lagi ke rumah. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya sudah dipanggil haji Ustaz. Saya kaget Pak. Pertama kaget, dia pakai pakaian kayak orang-orang habaib itu, gamis putih, bahkan sorbannya itu ada 3 di lingkar di sini Pak. Pikir saya yang datang itu bukan si pemuda itu, pikir saya calegnya nggak jadi, stres gitu ya. Kan begitu tuh zaman pilkada, kalau ada caleg nggak jadi itu pada stres. Nah, ternyata si pemuda yang saya curigain lagi, ini bukan waktunya haji. 5 bulan itu belum masa haji, masih 2-3 bulan lagi. Saya bilang, loh kok bisa kamu bisa dipanggil haji? Saya bilang itu Pak. Dia bilang apa? Pulang dari rumah Ustadz 5 bulan yang lalu, saya baca sholawat di jalan tuh. Nih Pak, keberkahan sholawat, dawamin sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat saya bersolawat. Masa kita pelit dengan solawat pada Nabi Muhammad SAW? Akhirnya dia bilang, pulang dari rumah Ustadz, saya baca solawat. Ketika saya mau masuk ke masjid tempat saya tinggal, tiba-tiba ada bendera kuning di masjid, ada bendera kuning di gang masjid. Lalu saya tanya siapa yang meninggal. Ternyata yang meninggal itu ketua BKM masjid yang sudah dianggap sebagai orang tua oleh si marbot tadi. Akhirnya marbot tadi buru-buru datang ke rumah si ketua masjid, membantu melayani keluarga besar si ketua masjid, dimandikan, dikuburkan, disolatkan. Langsung setelah itu apa? Membantu tahlilan Pak sampai 7 malam. Wah, dia beres-beres, gelar tikar, gelar sejadah, nyiapin cemilan, bikinin kopi, teh. Setelah 7 hari tahlilan selesai, keluarga besar, si istrinya ketua masjid ini, ya si Pak Haji ini kan meninggal. Nah istri sama keluarganya kan ngumpul tuh selama 7 hari nginep. Dipanggillah si marbot ini, karena tanda terima kasih selama 7 hari dilayani keluarga dari almarhum Pak Haji. Ditanyalah sama keluarga besar si Pak Haji, si Bu Haji itu. Nah, kamu sudah menikah nak? Belum. Ini kami lihat kamu akhlaknya baik, kamu orang yang soleh, kamu orang yang rajin. Kamu sudah punya calon nak? Belum. Ya sudah, kalau begitu, kalau kamu mau, ini Bu Haji kan baru meninggal suaminya. Nah nanti masa idah selesai 4 bulan 10 hari, kami keluarga besar kepengen kamu jadi penerus Pak Haji, jadi suaminya Bu Haji. Mau nggak?
Si marbot itu bilang apa Pak? Mahal. Nah akhirnya 4 bulan 10 hari nikah sih marbot sama Bu Haji, dipanggilnya apa Pak? Nah itu jangan terlalu serius lah, dipanggilnya Pak Haji. Lupa. Jadi syaratnya kalau pengen berangkat haji, ya, kalau nggak punya duit, belum punya rumah, ya, belum punya apa dia, nikahin Bu Haji, dipanggil Pak Haji. Jangan terlalu serius. Itu ya Pak, kalau ngantuk begitu tuh. Jadi haji ini nggak wajib Pak, bagi yang mampu aja. Jadi kalau nggak mampu mah jangan dipaksain haji. Nah nantilah kita bahas secara lengkapnya. Ada caranya biar bagaimana caranya kita berangkat haji menurut pandangan Allah. Kita belum berangkat tapi dapat pahala haji nantilah. Kalau kita diundang kajian lagi di bulan-bulan haji. Yang keempat, kita lepas nih Pak Aqua, kita lepas Islam. Orang mengaku Islam tapi tidak puasa di bulan Ramadan. Masih disebut Pak Islam? Masih, karena puasa pun bagi yang mampu. Yang haid nggak perlu puasa, yang nifas nggak perlu puasa, yang sakit bahkan tidak diwajibkan puasa. Anak-anak tidak wajib puasa, orang gila juga tidak wajib puasa. Maka kalau di pasar banyak yang ngerokok siang-siang, nggak usah dimarahin Pak, orang gila itu. Ya. Karena nggak wajib puasa orang gila mah. Jadi puasa itu bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib puasa. Nah ini masalahnya Pak. Ini bulan puasa nih, ini Ramadan nih. Sekarang kita udah hari ke-11 lah, tinggal 19 atau 20 hari lagi. Yang jadi masalah, sudahkah tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita? Apakah Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan kita yang lalu? Adakah jaminan Ramadan kita bisa sukses? Dan apa rahasianya agar Ramadan kita menjadi la'allakum tattaqun? Dan yang kedua, apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang dicari Pak buat Ramadan. Maka di malam nisfu Sa'ban kemarin ngadain acara nggak? Tahu Ustaz di sini ya? Ngadain ya? Malam nisfu Sa'ban ada hadis yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sa'ban melihat hambanya lalu mengampuni dosa-dosa hambanya. Yang punya salah diampuni dosanya Pak di malam nisfu Sa'ban, kecuali 2 dosa. Dan ternyata 2 dosa ini kalau masih kita lakukan akan menghambat ibadah Ramadan kita. Tidak akan kita dapat ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dan tidak akan dapat kita la'allakum tattaqun. Hati-hati Pak. Karena yang dicari oleh orang puasa apa? Agar bersih dosa kita, dan agar kita menjadi la'allakum tattaqun. Kalau nggak itu buat apa? Cuma buat lapar haus saja, menahan puasa. Maka apa 2 hal dosa ini? Yang pertama dosa syirik. Tobat. Nggak boleh itu dosa syirik. Ya, kita masih takut kepada atasan kita, jabatan kita, takutnya digeser kalau kita nggak manut, nggak nunduk sama bos kita. Di saat waktu sholat dia ngajak rapat, tapi ini Allah sudah memanggil dengan azannya. Ya, banyak hal lah yang syirik itu bukan hanya ke kuburan minta-minta, itu syirik. Bukan hanya itu Pak. Kita menduakan Allah itu syirik. Kita menganggap ada makhluk lain yang bisa membantu kita selain Allah, itu syirik. Kita berkeluh kesah, ya Allah kalau bukan dia yang nolong nggak bisa, itu syirik. Ketika kita datang ke dokter, kita datang ke tabib, kita datang seorang ustadz, kiai, habaib, kita minta syariat, lalu kita merasa dia yang mengobati penyakit kita sembuh karena dia, itu syirik. Makanya ketika ada orang yang berobat ke saya, satu hal, saya suruh dia sholat, saya suruh dia zikir, saya suruh dia minta kepada Allah, saya bantu. Walaupun ada beberapa yang saya pegang. Semalam saya di ceramah di At-Thohir, ternyata tamu masjid At-Thohir jarinya dari bulan Juni nggak bisa digerakkan. Saya terapi, ada di YouTube saya, tinggal buka Guru Hikmah Official. Itu dakwah saya, pengobatan saya dari situ. Itu saya terapi, saya pegang sekitar 5-7 menit pakai minyak Al-Hikmah. Nantilah saya kasih. Nah, ini kita yakinnya ke Allah, mintanya ke Allah. Wasilahnya bisa jadi dokter, wasilahnya bisa jadi obat, wasilahnya bisa dari apapun. Bahkan air zikir itu wasilah. Tapi kita meyakinkan Allah yang memberikan kesembuhan. Maka hati-hati kan.
Syirik ini lawan katanya apa Pak? Iman. Kalau orang yang menjaga iman, insya Allah akan terhindar dari syirik. Nah, ayatnya yang akan menjadikan iman kita kuat, karena syarat puasa adalah apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Lalu yang kedua, ada hadisnya, man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, syaratnya dengan iman. Bagaimana agar menumbuhkan iman kita di hati kita? Surat Ali Imran ayat 110. Sambung Pak, dapat minyak al-hikmah. Kuntum khairu ummah. Ada yang jawab? Lanjutannya? Ukhrijat linnas. Kak Usut, Pak Kiai itu kasih minyak al-hikmah Habar Sutra. Ada nomor saya, ada channel YouTube saya, dibantu subscribe. Ini bukan minyak wangi ya, Ustaz, minyak urut, minyak al-hikmah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pak, hati-hati Pak. Inilah, ini kajian hikmah begini. Banyak ayat yang ketika Allah turunkan, panggilan iman adanya di awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Baqarah 183. Lalu yang dibacakan oleh imam tadi kita di rakaat pertama, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri was. Siapa yang ngajak yang jawab salah? Nah, kasih minyak kan. Yang udah jawab udah satu aja. Terus 10 diborong sama kiai. Itu ayatnya di awal tuh. Surat apa tuh Pak? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Al-Baqarah ayat mirip sama surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tinggal tengahnya doang yang beda. Awalnya sama belakangnya sama. 1 sama 3. Tengahnya apa Pak? 153. Jadi awal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, tapi kalau ayat ini surat Ali Imran ayat 110 imannya di akhir. Kenapa? Karena ini adalah rahasia. Iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Untuk menjaga iman kita agar terus naik, maka apa? Ukhrijat. Keluar dari rumah. Jangan bulan puasa di rumah terus. Saya selama Ramadan Pak, jarang di rumah. Dari sore saya berangkat, pulang tuh dini hari. Kadang jam 2 pagi, kadang jam 3 pagi. Nggak pernah tidur saya. Emang sebelum Ramadan pun nggak pernah tidur. Saya tamu datang. Tapi khusus Ramadan, pasien saya tutup. Saya khusus untuk berdakwah dan bersilaturahim. Jadi pengobatan saya tutup kecuali darurat. Kayak tadi di Masjid At-Thohir. Atau di beberapa masjid setelah saya ngisi kajian. Malam biasanya ya. Kalau subuh kan nggak ada kopi dan nggak ada ngerokok. Jadi kalau ngobatin tuh sambil ngopi enak ya Ustaz ya. Itu. Jadi makanya saya kalau di bulan Ramadan saya off pengobatan kecuali darurat. Nah, ukhrijat keluar Pak. Ajak orang berbuat baik, ta'muruna bil ma'ruf. Ayo ajak sholat tarawih di Masjid Baitul Mukhlisin. Ayo ajak sedekah di Baitul Mukhlisin. Hati-hati Pak, di penghujung akhir Ramadan sering turun Lailatul Qadar. Biasanya 21, 25, 23, 25, 27, 29. Maka kalau masjid ada yang mengadakan i'tikaf di 10 hari terakhir, manfaatin itu Pak. Manfaatin, sedekah ke masjid, titip uang ke masjid. Saya titip uang selama nanti 10 malam terakhir i'tikaf. Maka sahurnya dari saya. Patungan Pak kalau bisa, biar semua dapat pahalanya. Kenapa? Karena kalau kita berinfak, bersedekah, lalu saat itu dipakai makan sahur oleh orang-orang yang beriktikaf, Lailatul Qadar turun, maka Bapak seperti memberikan sahur selama 83 tahun umur Bapak. Nggak nyampe Pak umur kita 83 tahun. Bapak nitip ke Masjid Baitul Mukhlisin uang 1 juta rupiah buat kegiatan di 10 hari terakhir. Lalu turun Lailatul Qadar dengan uang Bapak tuh makan kopinya di sini. Maka sama dengan Bapak berinfak 1 juta selama 83 tahun, tinggal kali pakai kalkulator. Makanya berbuat baik, cegah kemungkaran. Kita punya anak masih muda, udah jangan sahur on the road lah. Di Jakarta Selatan kejadian tawuran.
Udah makmurin masjid, makmurin musola. Sahur aja di masjid-masjid, di musola, jangan keliling-keliling. Nah, itu mencegah kemungkaran. Kalau orang yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, keluar dari rumahnya, maka dia berarti kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya umat, dan akan Allah berikan ziyadah iman, tambahan iman. Ini syarat pertama, Pak. Kalau pengen diterima puasa kita Ramadan, maka iman kita bertambah dengan mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang kedua, di malam nisfu Sa'ban Allah mengampuni dosa hambanya kecuali dosa orang yang masih bersengketa dengan sesamanya. Orang masih ribut antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, kerabat, sahabat, nggak diterima. Maka saya muncul ini Aqua, Cleo. Nah, ini Cleo nih, Pak. Apa sih? Saya bukannya punya saham di Cleo ya, tapi kalau ada yang kenal sama bos Cleo boleh nih, dan ambasador. Cleo itu C-nya itu cintai sesama. Artinya apa? Dalam bulan Ramadan, syarat diterima puasa kita itu kita nggak boleh ada permusuhan di antara kita. Bahkan ketika Rasul naik khutbah Idul Fitri, ketika Rasul mau berkhutbah, malaikat Jibril berdoa dan diamini oleh Rasul. Apa doanya salah satunya? Jangan kau terima ya Allah ya Rabb puasanya hambamu yang dia masih menyakiti orang tua, suami dengan istri, dan sahabat dengan sahabat. Tuh, Pak. Nggak boleh. Cintai sesama berarti dia mencintai Allah. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu aiman kanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya, Allah akan menyayangi hambanya ketika hamba-hambaku itu menyayangi orang lain dan menolong orang lain. Jadi makanya di bulan Ramadan ini kan sudah dilihatkan bagaimana orang saking semangatnya ngasih takjil, orang berbuka puasa ngadain bukber sana sini segala macam, itu tanda untuk mencintai sesama. Maka syarat diterimanya puasa kita C, cintai sesama. Lalu L-nya apa? Nah, ini L, ABC L. L-nya luruskan niat. Ada hadis, dua hadis konteksnya sama, tapi makna di awalnya berbeda. Man soma Ramadana. Yang kedua, man qoma Ramadana. Selanjutnya sama. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan. Yang kedua hadisnya, barang siapa orang yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan. Tapi syaratnya mesti dua. Pertama imanan, yang kedua ihtisaban. Artinya apa ihtisaban? Luruskan niat. Artinya ihtisaban, kita melakukan puasa, melakukan sedekah, melakukan tadarus Quran, melakukan zakat, melakukan tarawih, melakukan kajian-kajian di bulan Ramadan lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya teman-teman Ustadz banyak yang japri saya, Masya Allah Kiai, wah kenceng proyek nih Kiai, sampai 32 jadwal sebulan. Saya bilang ini bukan kenceng proyek. Pertama, saya memang niat silaturahim. Yang kedua, saya melatih kaki. Kalau kaki didiemin terus, nggak akan bagus-bagus, saya bilang. Buktinya terapis mengatakan bisa 3 tahun saya baru bisa jalan, tapi alhamdulillah 5 bulan kita berjalan berdakwah, diolesin tiap hari, saya urut sendiri pakai minyak alikmah. Alhamdulillah kita jalan. Saya sebenarnya lepas tongkat pun sudah bisa, tapi belum kuat, yang dipaksakan. Karena ini masih lemah, karena umur kan Pak, tulang kita kan hancur tadinya, tapi nyatu lagi, karena minyak alikmah yang saya bagikan itu ada propolis, jamat, habatus sodanya buat mengikat jaringan sel. Jadi ini Pak, ikhtisab, niatnya karena Allah puasa kita, bukan karena yang lain. L, luruskan niat. Yang ketiga, E-nya apa? E-nya adalah evaluasi amalan-amalan kita di bulan Ramadan dan jaga emosi kita. Hati-hati nih Pak, 11 Ramadan, pertengahan Ramadan, apalagi di akhir Ramadan, emosi makin tinggi Pak.
Awal-awal kan emosi masih kuat lah awal puasa. Tapi mau pertengahan mau akhir, DKM masjid ngeliat jamaah tambah lama tambah maju, ya, tambah maju atau tambah mundur keluar, ya, mundurnya keluar. Tadi malam di Masjid At-Thohir, Pak, saya udah masukin YouTube, bisa dilihat di YouTube Guru Hikmah Official. Tarawih terlihat di CCTV masjid terhitung 1.300 lebih jamaah yang hadir. Sampai ketua DKM masjidnya bilang ini luar biasa yang hadir, saya sampai ke basement penuh membeludak. Ketika saya ngisi ceramah semalam 1.300 orang. Ya wajar, Masjid At-Thohir kan selain besar masjidnya ada tempat rekreasinya gitu ya. Tapi masjid-masjid kita pun sebenarnya nggak kalah bisa penuhnya. Kalau apa? Kalau kita ajak masing-masing yang hadir ini, mengajak keluarganya, mengajak tetangganya, mengajak sahabatnya yang ada di komplek, rame Pak. Nah ini menguatkan iman Pak. Besok misalkan nanti besok ikutlah tarawih di Masjid Baitul Muqdis. Ada 2 Bapak ajak Pak. 1 yang ikut, maka setiap 1 yang ikut Bapak itu tarawih, kajian di sini, Bapak dapat pahala yang sama. Dia ikut sedekah, Bapak dapat pahala yang sama sedekah. Tuh Pak, ajak orang kayak MLM aja kita, multi level marketing. Ajak orang ke masjid, ajak orang kajian, ajak orang sedekah, ajak orang baik. Waktu ini Nabi. Karena evaluasi itu Pak, evaluasi kita di akhir nih, makin akhir makin males. Masjid nggak ada yang makin akhir makin penuh, nggak ada. Makin akhir makin sepi, kecuali nanti pembagian zakat fitrah. Kalau di masjid pembagian zakatnya. Makanya Pak, evaluasi kita, evaluasi amalan kita. Nah, kalau itu semua kita jalani, kita akan dapat nol. Kawaladatuhu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibu kita, bersih tanpa noda, bersih tanpa dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan bersih Pak. Di situ ada kalimat ma di atasnya, artinya semua dosa dihapus, semua dosa dihilangkan oleh Allah. Maka Bapak-bapak hadirin, ini baru 2 yang saya lepas, tapi karena sudah mau syuruk ya, kita lihat dulu jamnya. Tuh kan sudah syuruk. Jadi ini masih ada PR. Kalau insya Allah kita ada waktu, ada umur, dan ada undangan, insya Allah kita bertemu kembali, kita bahas masalah zakat. Wah ini penting Pak. Bisa ditonton juga di YouTube saya tentang sejarah zakat. Kita akan buka perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sodako, sejarah pertama kali adanya zakat, bagaimana zakat mal pertama kali, gimana cara pelaksanaan zakat mal, bagaimana caranya masjid tidak akan kekurangan asnya. Saya banyak Pak memberi kajian-kajian hikmah tentang zakat di masjid-masjid. Alhamdulillah masjid bilang kalau saya mengisi kajian, saya mengisi ceramah, itu kas masjid 2-3 kali lipat bertambah. Karena saya mengajak jamaah. Karena ini tabungan kita Pak, tabungan kita ada di masjid ini. Bapak nanti mau ke akhirat, mau ke alam kubur, ke alam mahsyar, butuh perbekalan banyak. Itu bukan ngambil dari ATM kita, tapi dari ATM masjid. Maka uang yang ada di ATM kita itu di dunia habis, bisa jadi diperebutkan oleh ahli waris kita. Tapi uang yang kita infakkan ke masjid ini akan menjadi modal kita nanti kembali kepada Allah, akan menjadi bekal kita kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya zakat mal itu bisa terjadi di masjid? Nantilah insya Allah kalau ada waktu kita kupas tentang sejarah zakat. Nah, 3 ini tidak dilakukan, masih ditolerir, karena haji bagi yang mampu, puasa bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Hati-hati Pak, 2 ini salah satunya dilepas, nggak ada Islam di dalam diri kita. Apa yang 2 ini? Syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua sholat. Ini panjang Pak. Saya menjabarkan sholat di kajian masjid-masjid bisa 3 session kajian subuh. Karena sholat ini hati-hati Pak. Apakah kita sholat diterima Allah? Belum tentu. Bahkan sholat di depan Ka'bah disindir oleh Allah di surat Al-Anfal. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbiyah. Orang yang sholat di depan Ka'bah itu, kata Allah, dia tidak sholat, dia hanya bertepuk dan bersiul.
Jadi bacaan sholatnya bagi Allah seperti orang yang bersiul. Gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan. Dia nggak sholat, cuman hanya bersiul dan bertepuk. Memang ada asbabun nuzulnya. Ketika Rasul dan sahabat sholat, kaum Quraisy saat itu, kaum jahiliyah mengganggu sholatnya Rasul dengan sahabat dengan tepukan dan siulan. Tapi makna yang lebih dalam, makna hikmah yang bisa kita petik, jangan sampai sholat kita di masjid yang kita lakukan tiap hari dianggap sebagai tepukan, nggak dapat apa-apa. Karena sholatnya cuma pakai 2 rukun. Apa 2 rukun? Qauli wa fi'li. Sedangkan sholat diterima oleh Allah ada 3 rukun. Nanti kita bahas kalau di kajian selanjutnya. Dan yang utama syahadat. 2 ini Pak patokan Islam. Syahadat dikuatkan dengan iman dan sholat dikuatkan dengan doa. Karena as-sholat ad-doa. Maka yuk kita tutup dengan doa hikmah. Apa itu doa hikmah? Doa hikmah banyak, paling utama kalau kita mau berdoa secara hikmah. Hikmah itu kisahnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu semua Nabi punya ilmu hikmah. Jadi Bapak kalau memandang ilmu hikmah, ilmu paranormal, bukan. Saya memang mengobati kadang jarak jauh. Ada seorang ketua DMI di Depok, Ustadz Jamal dari Madura, datang ke rumah saya. Kiai, kakak saya sakit di Madura, Kiai. Lalu video call dari Madura di rumah saya, video call. Lalu saya lihat pucat mukanya. Saya bilang sama anaknya, tolong pegang tangannya, lihat matanya ke saya di handphone. Saya bacain zikir hikmah, lalu terasa panas di belakang punggungnya. Saya bilang, anak, buka baju bapak, di belakang punggung ada tanda lahir 2. Dibuka, ternyata ada tanda lahir 2. Saya suruh kasih air yang tadi dipegang. Alhamdulillah segar. Ustadz Agus Alian pernah menelpon saya video call ketika saya lagi ngobatin orang di Cibubur apartemen. Ustadz Alian telepon, ini ada tukang mandiin mayit, tiba-tiba pucat habis mandiin mayit, ditapos, ambil otong namanya, pucat. Ustadz Alian video call, Buya, tolong Buya, ini ambil otong pucat habis mandiin mayit, pucat kayak mayat hidup, duduk gitu, video call. Udah saya bilang siapin air. Ustadz Alian selalu bawa minyak kalikmas saya kemana-mana kan. Terus setelah saya zikir pakai video call, ternyata saya bilang panas di belakang punggungnya, sebelah kanan ke sebelah kiri. Saya bilang ada tanda lahir 3 di sana, buka, ada tanda lahir 3. Dia juga kaget kan, anaknya kok ada tanda lahir 3, kita tahu gitu. Tapi semprotin minyak, alhamdulillah pucat hilang. Artinya apa? Doa hikmah adalah doa yang harus kita yakini. Bayangin pakai video call Pak. Sedangkan kita minta kepada Allah dimanapun, Allah tahu. Wasilah bisa dari mana aja. Yang penting kita yakin sama Allah. Kita berdoa dari mana? Kan ada surat Al-Baqarah ayat 186. Siapa yang bisa jawab Pak? Lanjutin. Wa idza jangan Ustaz jangan. Udah dapat. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Nah, Pak ini kali. Bapak yang baju merah. Kak Usop. Yang udah jawab jangan. Ya. Kasih Pak ini kali. Jadi kalau kita, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, kalau ada umatmu yang bertanya tentangku, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, syaratnya dengan iman. Makanya yakin Pak, yakin. Hikmah itu mesti yakin. Ya, makanya saya punya grup Majlis Zikir Hudurul Qalbi. Majlis Zikir dan Ilmu Hikmah Hudurul Qalbi. Itu saya punya grup WA juga. Tapi saya majlis zikirnya itu keliling rumah-rumah. Kali ini ngobatin zikir, termasuk di Ciherang di tempatnya Pak Jaji pernah saya zikirin akbar. Jadi majlis zikir itu ada Pak Wali Kota Depok, Pak Sultan Sori, ada DKM Masjid, ketua-ketua partai, ada semua di situ. Yuk kita sama-sama Pak baca Fatihah. Fatihah ini Fatihah Nabi Zakaria. Jadi Bapak yang punya hajat, yang sakit atau yang punya hajat, punya utang biar lunas, punya niat biar tercapai, minta sama Allah. Pasti di mustajabah. Yang ngejamin bukan saya tapi Allah. Karena kita berdoanya di masjid. Yang kedua di bulan Ramadan. Yang ketiga kita habis mengadakan ibadah dan itikaf dan kajian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta tolong. Bahkan nggak perlu kita minta, Allah pasti kasih. Maka ini Fatihah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika nggak punya anak, istrinya secara medis dikatakan mandul.
istrinya sudah menopause, beliau sholat di mihrabnya Siti Maryam. Lalu beliau baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Malaikat Jibril turun, hadis sahih. Malaikat Jibril turun. Wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Langsung dijabah, Pak. Berdiri dalam sholat. Jadi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta, dijabah langsung Allah. Diberikan ruh rahim istrinya, lalu lahir anak setelah 9 bulan, keluar anak laki-laki, namanya, nama anak Zakaria, namanya siapa, Pak? Jangan. Bapak ada jawab? Nah, jawab Bapak, siapa Pak? Yahya, Bapak. Yahya itu yang ngobatin saya, Pak. Haji Sulaiman, anaknya Yahya. Kasih Kak. Namanya Yahya dan jadi nabi, artinya maha hidup. Tuh. Yang ngobatin saya itu di Cikeas, anaknya Pak Haji Sulaiman, ya. Namanya Haji Yahya. Lagi. Ya, nanti saya kasih waktu 1 menit, Pak. 1 menit, habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diam semuanya, minta kepada Allah masing-masing di hatinya. Minta hajatnya. Ya. Terus yang kedua, kalau kita mau berdoa hikmah, syaratnya buka dengan syahadat 1 kali, tutup dengan sholawat 3 kali. Itu kalau pengen nembus langsung ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hajatina ya Allah wa ila hajatina ya Rahman wa ila hajatina ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz. Kita pada hari ini, terima kasih kepada Bapak sekalian, mari kita duduk, mari kita bersama-sama membacakan doa majlis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.